Halo guys, bertemu lagi dengan Kinima. Dalam sejarah perkembangan dunia, tentu tak lepas dari kejadian perang besar, contohnya Perang Dunia. Perang erat kaitannya dengan senjata dan pertahanan pasukan. Berbagai jenis senjata telah dikembangkan seiring kemajuan teknologi. Ternyata, di antara jenis senjata yang telah dikembangkan, ada beberapa senjata yang memiliki bentuk dan sifat yang tak lazim dan terkesan aneh. Namun walaupun memiliki keanehan, ternyata beberapa senjata berikut ini tergolong mematikan. Apa saja senjata-senjata tersebut? Inilah 10 senjata yang paling aneh namun mematikan. British Anti-Tank. Senjata ini dikembangkan dan digunakan untuk Angkatan Darat Inggris setelah mereka kehilangan banyak senjata anti-tank di Perancis setelah evakuasi Dunkirk. Berbentuk bulat dengan pegangan yang sekilas mirip lollipop besar. Senjata ini adalah bom yang digunakan untuk melumpuhkan tank. Granat terdiri dari bola kaca dan bahan peledak yang terbuat dari nitrogliserin dan bahan campuran lainnya yang berubah bentuk dan menyebar sebelum meledak. Ledakan yang terkumpul di area kecil lebih mampu menembus plat baja ketimbang ledakan pada area besar. Hal lain yang membuat unik adalah senjata ini sangat lengket saat penutup bom dibuka. Saat granat dilemparkan ke tank musuh dan pegangan dilepaskan, maka akan mengaktifkan sekring selama 5 detik hingga kemudian meledak. Namun pada pengujian, senjata ini gagal menempel pada tank yang berdebu dan berlumpur. Selain itu, jika pengguna kurang berhati-hati, granat ini justru bisa menempel pada pakaian pengguna sehingga senjata ini tidak digunakan. The Goliath Tracked Mine. The Goliath Tracked Mine merupakan kendaraan tak berawak yang dikendalikan dari jarak jauh, serta mampu membawa sekitar 50 kilo bahan peledak. Goliath dapat dioperasikan dari jarak jauh dengan panjang kabel hingga 650 meter, yang menghubungkan antara kendaraan dengan panel kontrol. Kendaraan bergerak dengan motor listrik dan ledakan dipicu atas perintah pengguna. Goliath versi kedua juga diproduksi oleh Jerman dan mampu membawa bahan peledak yang lebih berat, yaitu 100 kg. Saat turun di medan perang, Goliath terjun di sepanjang dinding Atlantik untuk melindungi pantai dari sekutu. Namun saat di dalam peperangan, Goliath menemui beberapa kelemahan, di antaranya lambat, biaya yang sangat mahal, rapuh, kabel putus, pelindung tidak memadai, pergerakan yang terbatas, dan bahkan tidak jarang, tank mini ini menemui kendala oleh rintangan alam sederhana. Meskipun demikian, tank ini merupakan cikal bakal drone modern dunia militer. Panzerfaust. Panzerfaust atau nama lainnya Faust Patron adalah sebuah senjata anti-tank sekali pakai yang dibuat oleh Jerman Nazi selama Perang Dunia II. Senjata ini memiliki bentuk mirip RPG modern atau beberapa varian bazooka versi anti-tank. Panzerfaust sangat efisien secara penggunaan karena murah, ringan, dan sekali pakai, sehingga tidak memberatkan tentara yang menggunakannya. Sayangnya, tentara yang membawa senjata ini tidak mempunyai harapan hidup panjang. Itu karena Panzerfaust harus ditembakkan dari jarak yang dekat dari musuh. Tetapi bila ditembakkan dengan benar dan tepat, Panzerfaust dapat menjadi senjata pelontar granat yang mematikan dan mampu menghancurkan semua kendaraan lapis baja apapun. M65 Atomic Cannon. M65 Atomic Cannon atau Atomic Annie menjadi senjata artileri yang paling tidak ingin dilihat oleh musuh dalam sebuah perang. Senjata ini membutuhkan 2 unit kendaraan besar yang dirancang khusus untuk membawa meriam raksasa. Pada tahun 1953, senjata berbobot 83 ton ini melontarkan meriam atom yang ditempatkan di Korea dan Eropa. Ledakan dari meriam ini membuat efek jamur mirip bom atom, termasuk juga ciri ledakan besar, shockwave. Shockwave yang dihasilkan juga sangat kuat untuk menghancurkan benda-benda di radius ledakan. Namun karena peluru yang terlalu berat, meriam ini hanya mampu melontarkan peluru sejauh 11 km, walau menurut spesifikasi mampu menjangkau hingga 20 km. Melihat ledakan yang dihasilkan, senjata ini tidak terlalu membutuhkan akurasi. Bahkan dalam pengujian, peluru melenceng sekitar 1 hingga 2 km. Namun itu tidak berpengaruh terhadap area ledakan. Bila satu peluru diluncurkan, pasukan musuh di belakangnya tak akan berani maju karena efek ledakan yang luar biasa.
belum lagi efek shockwave yang menghancurkan. Little David. Meski dinamai sebagai Little, namun mortir ini tidak kecil sama sekali. Pada tahun 1994, Amerika Serikat berencana untuk menginvasi Jepang dan berharap dapat menghadapi benteng yang sangat kuat. Oleh karena itu, para pasukan membutuhkan senjata berat guna menyerang struktur seperti itu. Little David, mortir dengan ukuran kaliber 36 inch menjadi senjata terbesar yang pernah dibuat dan pertama kali digunakan untuk uji tembak bom selama Perang Dunia II. Little David dimodifikasi sebagai mortir pengepung lengkap dengan mekanisme tembak. Di bawah laras dibangun kotak besar yang dikubur untuk stabilitas selama menembak. Mortir ini diketahui mampu melontarkan proyektil seberat 1.700 kg dengan jarak hampir mencapai 10 km melalui tabung mortir raksasa. Untuk memindahkan artileri ini digunakan 2 tank traktor artileri dan semi-trailer yang juga disebut Dragon Wagon. Saat bepergian, laras mortir dan pangkalan rakitannya masing-masing akan dipisahkan terlebih dulu. Mortir besar bisa dirakit dan siap untuk digunakan dalam waktu 12 jam. Little David masih memegang rekor untuk kaliber terbesar di antara semua senjata artileri modern. Namun akhirnya Jepang menyerah, sehingga invasi daratan menjadi tidak perlu, dan Little David tidak pernah benar-benar digunakan dalam pertempuran. 2B1 OKA. Uni Soviet dulunya merupakan negara paling kuat di dunia. Baik sumber daya manusia maupun persenjataan negara yang dimilikinya begitu unggul dan hanya mampu diimbangi oleh Amerika Serikat. Bahkan, senjata-senjata yang dimilikinya selalu inovatif, terdepan, dan bahkan tak sedikit dari senjata itu yang sedikit nyeleneh, namun sangat mematikan. Pada masa Perang Dingin, bom atom merupakan senjata utama Uni Soviet. Karena itu mereka berusaha keras agar bom ini dapat digunakan secara maksimal. Maka dibuatlah 2B1 OKA, sebuah tank dengan peluncur misil luar biasa besar. Saking besarnya, pelontar ini bahkan lebih besar daripada meriam kapal perang. Dengan bentuk yang begitu panjang, membuat 2B1 OKA sama sekali tidak proporsional dengan kendaraan penopangnya. Dan bisa ditebak akibat bentuknya yang tak lazim ini, 2B1 OKA selalu mengalami kerusakan usai menembakkan proyektil. Kerangka pendorong otomatis pada senjata ini selalu rusak akibat beratnya beban dari dentuman yang ada. Karena itu, pihak Uni Soviet akhirnya menghentikan penggunaan senjata ini. Yosuka MXY-7 OHKA. Pada April hingga Juni 1945, Perang Dunia II berlangsung sengit antara Jepang melawan sekutu di Okinawa. Pertempuran Okinawa merupakan salah satu perang di era itu yang terbilang brutal dan habis-habisan. Untuk merebut Okinawa, armada laut sekutu mengerahkan kapal dengan total 1.300 unit, termasuk kapal perang permukaan, kapal perusak, dan kapal pendarat lainnya. Sementara Jepang juga menyiapkan kekuatan maksimal, termasuk di dalamnya adalah pesawat untuk melaksanakan kamikaze menggunakan pesawat yang dirancang khusus dengan tenaga roket, yaitu Yokosuka MXY-7 OHKA. Pesawat ini dipenuhi bom seberat 1.800 kg dan diluncurkan dari pesawat pembom yang membawanya ke udara. Teknik untuk meluncurkan OHKA yang didorong oleh bomber Mitsubishi G4M2 terbilang cukup sulit. Ketika pesawat bomber terbang pada ketinggian 6.000 meter dan jarak kesasaran sekitar 18 km, OHKA kemudian dirilis dari udara. Saat OHKA sudah dilepas dan mesin roketnya menyala, pesawat bomber kemudian cepat-cepat pergi menjauh, menuju ketinggian dan kemudian mengamati apakah sasaran yang dihantam itu tepat sasaran atau justru meleset. Dari 8 OHKA yang diluncurkan saat itu, semua meluncur dengan mulus dan menghancurkan sasarannya. Namun 7 pesawat pembom yang membawa OHKA berhasil ditembak jatuh dan hanya 1 unit yang berhasil pulang ke pangkalan dengan selamat. Fugo Balon Bom. Seperti Nazi yang bisa menembakkan roket V2 menuju Selat Inggris, Jepang juga menciptakan senjata mereka. Perencana militer yang kala itu belum mampu membuat rudal antar benua, memunculkan ide bom balon.
Jepang memasang bom di sebuah balon dengan bahan bakar yang dibakar. Balon ini mampu melakukan perjalanan 5.000 mil menuju Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk dijatuhkan di kawasan hutan Pasifik Northwest hingga terjadi kebakaran dan diharapkan bisa mengganggu konsentrasi Amerika Serikat. Balon ini berdiameter 33 meter dan bisa mengangkat sekitar 1.000 kg. Tapi bagian mematikan kargo mereka adalah bom fragmentasi antipersonil yang melekat pada sekring sepanjang 64 kaki yang dimaksudkan untuk terbakar selama 82 menit sebelum meledakan. Balon pertama diluncurkan pada akhir 1944, mendarat di Amerika Serikat pada 5 November di San Pedro, California dan beberapa bahkan mendarat di Kanada. Pada tanggal 5 Maret 1945, 6 orang Amerika tewas oleh salah satu balon yang jatuh di Oregon ketika mencoba untuk menariknya melalui hutan kembali ke perkemahan mereka. Pemerintah Amerika saat itu merahasiakan media tentang balon karena takut mendorong semangat musuh. The Bob Sample Tank. The Bob Sample Tank adalah tank yang dirancang oleh Menteri Pekerjaan Selandia Baru. Jika tank negara lain kuat dan berlapis baja, tank ini justru hasil dari modifikasi traktor yang dilapisi plat besi bergelombang untuk kabinnya. Itu karena Selandia Baru harus bertahan dari serangan Jepang tanpa bantuan eksternal pada Perang Dunia II. Tank ini merupakan upaya sipil untuk menciptakan dan merancang artileri guna melindungi Selandia Baru. Tanpa blueprint dan rencana formal, tank ini tentu memiliki banyak kekurangan dan menjadi tank terburuk di dunia, sehingga tidak ada produksi massal setelahnya. Bahkan saat perang usai, komponen-komponen pembentuk tank dilepaskan dan difungsikan menjadi traktor kembali. Apa yang membuat artileri ini menjadi sangat berbahaya adalah keselamatan awak di dalamnya, yang sangat rentan untuk dijadikan sasaran musuh. The Krumlov STG-44. Arti Krumlov adalah melengkung, adalah senjata dengan laras melengkung yang dikembangkan oleh Jerman dalam Perang Dunia II. Senjata ini dibekali dengan perangkat penglihatan periskop untuk membidik dalam kondisi aman. Produksi senjata ini terdiri dari beberapa versi dengan sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Karena laras dan peluru berada dalam tekanan yang besar saat ditembakkan, pembengkokan menyebabkan peluru pecah dalam beberapa kepingan, serta menimbulkan efek shotgun yang tidak diinginkan. Untuk memperbaiki masalah ini, perancang bereksperimen dengan lubang ventilasi kecil yang dibor ke larasnya untuk mengurangi tekanan. Meskipun demikian, umur dari Krumlov masih saja pendek seperti pendahulunya akibat dari efek pembengkokan laras. Nah guys, itulah senjata aneh namun mematikan dalam Perang Dunia. Silahkan tulis komentarmu di bawah untuk menambahkan like dan subscribe jika kamu suka dan dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.